Semangat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Haryanto, dalam renungan pagi ini untuk rumah sakit di Sinar Kasih. Saudara, sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami tidak mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau persekutukan kami dengan Engkau dan saudara kami. Sebelum kami mohon berkat-Mu, ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima kehadiran-Mu sehingga kami dapat berkat dari Tuhan. Firman yang tidak kami gumuli pada hari ini menjadi rhema, menjadi berkat, menjadi semangat untuk kami melakukan aktivitas kami hari ini. Roh Kudus, kami mohon menguasai kami satu persatu. Hanya di dalam nama-Mu yang telah mencurahkan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kita baru saja merayakan Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana kita khususnya GKJ Purwokerto juga merayakan unduh-unduh, mempersembahkan hasil bumi dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pagi ini di dalam bacaan leksionari yang tidak kita pakai untuk merenungkan, kiranya menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, karena bacaan leksionari kita hari ini berbicara tentang khotbah di atas bukit, berbicara tentang yang berbahagia itu siapa. Kalau saudara bisa membacanya di sana, ada 9 ciri orang-orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus. Dan salah satu dari yang berbahagia itu adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, miskin di hadapan Allah, dia menganggap bahwa karena dia tidak punya apa-apa, tetapi yang dia punya adalah Allah, firman-Nya, kuasanya, penyertaannya. Itulah yang membuat dia berbahagia. Orang yang memiliki kebersandaran kepada Allah, itulah yang membuat dia akan selalu ngorong kepada Allah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang miskin di hadapan Allah, itulah yang mencari. Yang kedua juga dikatakan, salah satunya juga adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berarti dia tidak hanya mengandalkan kebenaran kepada dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan kebenaran itu hanya kepada Allah. Karena Allah lah sumber kebenaran itu, dan bukan manusia. Kebenaran manusia hanya semu, tetapi kebenaran Allah adalah ya dan amin. Karena itu ketika kita hanya mengandalkan kebenaran kepada Allah, itulah yang membuat kita boleh berbahagia. Berikutnya adalah ketika kita bisa berbahagia kalau kita suci hatinya. Ketika orang memiliki hati yang suci, tulus, polos, seperti seorang anak. Anak lahir dia suci, polos. Kalau kita memiliki hati yang suci, bahkan bisa melihat Allah saudara. Jarang orang memiliki hati yang suci. Oleh karena banyak dosa, oleh karena dia menganggap dirinya itu adalah kebenarannya.
sehingga dia tidak hanya di hatinya itu tidak suci, dipenuhi dengan banyak hal yang membuat dia tidak suci. Berikutnya bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hati, karena Allah murah hati. Kalau saudara dan saya murah hati, bahasa Jawanya lomo. Ketika kita memberikan apa yang diberikan oleh Allah, kita akan menjadi berbahagia. Karena kita besok tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ketika itu kita berikan kepada orang lain. Itu yang akan membuat kita bisa berbahagia. Berikutnya, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya. Saudara pernah dianiaya? Alkitab mengatakan, bacaan leksionari mengatakan bahwa orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, dialah yang berbahagia. Banyak orang lari dari penganiayaan karena dia takut mati. Inginnya nyaman, inginnya semuanya aman. Padahal belum tentu yang aman, yang nyaman itu dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, orang yang dianiaya oleh karena kebenaran dikatakan orang itu berbahagia. Demikian juga orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang hanya berharap kepada kuasa-Nya. Oleh karena dengan berharap kepada kuasa Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan itu. Dengan kuasa-Nya kita mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Ternyata duka cita itu ada gunanya untuk kita. Ketika orang berduka cita, dia akan tahu siapa dirinya dan siapa sumber sukacitanya. Berikutnya, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Orang yang memiliki hati yang lembut, tidak kasar. Orang yang senantiasa hanya menyerahkan hidupnya karena hidupnya itu milik Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita membawa damai, kalau apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membawa damai, itulah yang berbahagia. Dan Allah menyukainya. Bahkan ada lagu, saya yakin Bapak Ibu saudara tahu dan menyukai lagu itu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 9 kebahagiaan sama juga 9 buah roh yang
dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan seperti bacaan Injil hari ini, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Biarlah itu menjadi kerinduan kita di masa pandemi COVID-19. Kita tetap bersukacita, kita tetap menjalani hidup ini di dalam kebahagiaan karena Yesus beserta dengan kita. Sampai bertemu kembali di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.